Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam bahasan mengenai customer relationship management. Oke, ini dalam rangkaian stakeholder relation. Nah, bahasan stakeholder relation kita tahu melalui stakeholder mapping yang kita suka lakukan. Ternyata hasilnya itu banyak menunjukkan stakeholder utama adalah salah satunya customer. Oke, di samping umumnya internal atau karyawan serta komunitas atau masyarakat juga menjadi stakeholder utama. Tapi customer ini semakin hari saat ini semakin dirasa penting menjadi sebuah penentu keberhasilan sebuah perusahaan. Oke, tidak ada perusahaan yang bisa langgeng dalam jangka panjang kalau tidak memperhatikan customer gitu ya. Jadi ini kita lihat cukup penting sebagai sebuah stakeholder gitu ya yang perlu dilakukan relationship atau hubungan dengan mereka. Baik, apa sih sebenarnya CRM? Kalau di dalam arti sempit, CRM sering diartikan sebagai sebuah software atau tools gitu ya, yang digunakan untuk mengelola database customer begitu dengan segala kriteria atau karakteristiknya, usia, gender, lokasi, ya apa aja yang dibeli, berapa kali belinya, kapan belinya gitu ya, itu kapan dia ulang tahun, bisa nanti kasih ucapan gitu ya, apapun consumer behavior yang bisa kita dapatkan datanya itu dimasukkan ke dalam sebuah software ini lalu dijadikan tools untuk melakukan relationship gitu. Jadi kita bisa beri tadi ucapan ulang tahun, kita bisa berikan sales promotion sesuai dengan consumer behavior mereka. Misalnya mereka sering beli nih di akhir tahun, oh ini ibu-ibu nih, ayo kita tawarkan nih ada produk lagi promo untuk ibu-ibu misalnya ya. Jadi kegiatan perusahaan itu dilakukan berdasarkan data-data yang ada di dalam CRM ini. Oke, nah ini dalam arti sempit ya, sebenarnya CRM itu bukan hanya sebuah software, tapi memang sebuah proses pengelolaan manajemen yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan, memberi keuntungan bukan hanya pada customer, tapi at the end untuk perusahaan juga gitu ya, untuk jangka panjang. Jadi memang menggunakan teknologi, tapi bukan itu satu-satunya yang perlu kita lakukan ya. Kita identifikasi dulu customer kita ini siapa, kita siapkan prasarananya gitu ya, kita sampai di ujungnya nanti kita survei apakah sudah menghasilkan sebuah kepuasan gitu. Oke. Baik, kita lihat di sini CRM saya gambarkan dalam sebuah siklus ada 7 item atau 7 dimensi yang bisa menjadi pegangan kita dalam melakukan customer relationship management. Oke, yang pertama ini sebenarnya mulainya dari mana saja bisa ya. Tapi misalnya kita mulai dari sebuah survei. Kita lakukan nih di akhir tahun misalnya ya untuk melakukan business plan ke depan gitu tahun depan. Kita lakukan customer satisfaction survey untuk melihat seberapa puas customer sudah rasakan ya terhadap produk dan perusahaan kita. Apa saja yang mereka masih keluhkan, produk atau hal apa saja yang perlu kita perbaiki. Okay? Banyak hal yang akan kita dapat insight dari survei seperti ini ya. Ini dilakukan rutin lalu menjadi landasan perbaikan yang kita lakukan di kemudian hari.
Oke. Nah, bisa kita mulai dari, segi human resource. Misalnya dari hasil survei kita lihat, oh ada kekurangan tenaga kerja, oh ada bukan dari jumlah saja tapi dari sisi, kapabilitas. Jadi ini karyawan yang ada sekarang masih kurang, ayo kita berikan, pelatihan, kita beri, mmm, empowerment gitu ya, pemberdayaan, kita beri, coaching gitu ya, intinya kita develop, human resource yang ada, atau kita memang perlu tambahan ya dengan eee, kualifikasi yang dibutuhkan untuk tercapainya kepuasan pelanggan tadi yang, sudah terlihat di dalam survei tadi gitu ya, kurang atau sudah baik, yang mana sudah baik, mana yang masih kurang. Oke, kalau sudah kita cek juga mengenai, standar, operating procedure atau proses ya, prosedur, kebijakan, policy, sistem ya, intinya yang produknya udah bagus, orangnya juga udah bagus, teknologinya sudah disiapkan, tapi ini prosedurnya kok bertele-tele gitu ya. Ada yang sebenarnya bisa di-cut, tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu terlalu lama, ini bisa dipercepat, ini bisa lebih praktis, ini online, digital saja, tidak perlu manual. Kayak gitu yang harus kita pantau, jangan membuat orang, mengeluh begitu ya, dengan adanya, prosedur yang salah gitu. Prosedur itu dibuat kemarin, bulan lalu, tahun lalu ya, tapi, prakteknya hari ini dan seterusnya bisa saja berbeda. Jadi, prosedur itu harus selalu di-update apakah, ada yang perlu diubah sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini ya. Kalau kita sekarang lagi pandemi juga kan banyak sekali, perubahan. Kalau dulu bisa, diterima manual, isi formulir ya dengan manual, sekarang orang enggan datang, kita harus bisa sediakan pengisian formulir secara online gitu ya, itu harus ada, perubahan dan cepat ya. Kalau dulu mungkin mau prosedur ini 3 hari kerja gitu, aduh udah terlalu lama. Jadi harus dipercepat nih sekarang semua serba online, bisa 1 hari ya misalnya seperti itu. Oke, ini kita cek dan kita refine, kita perbaiki, kemudian ditunjang tentu dengan, information and communication technology ya tadi software. Kita kalau mau melayani customer tidak perlu bolak-balik lagi nanya ini alamat emailnya di mana, alamat pengirimannya di mana misalnya gitu ya, ini ibu siapa, nomor teleponnya. Kalau kita bisa, detect satu clue saja gitu, kemudian data semua terbuka, alangkah baiknya gitu ya. Jadi misalnya kita pada saat menerima telepon, disebutkan saja nama atau nomor ID ya, atau nomor telepon, begitu dengan satu keyword atau satu data yang kita input langsung keluar gitu ya. Oh si ibu ini kemarin beli ini nih, misalnya dia mengeluh, "Wah ini kok barangnya belum mau kekirim, belum datang ya, ini bla 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 bla." Jangan sampai kita bertanya, "Ibu kemarin beli apa?" Nah, dibuka saja datanya ya. Dengan, data satu yang tadi dia sebutkan, kita bisa langsung membuka data yang lain. "Oh, si ibu ini kemarin beli ini. Iya ya, udah 3 hari kenapa belum kekirim?" Ya, seperti itu kita jangan balik bertanya, "Ibu beli apa? Kapan ibu belinya?" Kayak gitu ya. Itu, mmm, dihindari ya dengan adanya, ICT ini, software yang tadi, diartikan sempit tadi CRM ya, semua data terbuka dan, bisa cepat. Bahkan, sekarang kan zamannya self-service, customer tidak perlu, bertanya, kadang telepon juga lama diangkat, orangnya juga nggak bisa menjawab gitu ya, buka dulu datanya, walah lama. Sekarang banyak sekali pertanyaan, customer yang bisa dapatkan jawabannya, eee, dengan sendiri gitu ya, dengan cara sendiri. Misalnya mau ngecek nih barangnya sudah dikirim atau belum, sudah sampai mana. Nah itu kita bisa, apa namanya, buka ya, customer bisa buka, masukkan, kode ID atau apa gitu, terus langsung bisa terlihat, bisa di-trace gitu kan ya, oh ini sampai sini, oh sampai sini ya, kita tahu, apa namanya, apps, Gojek,
Go Grab seperti itu kan banyak sekali kita bisa bisa lakukan pengecekan self service ya sendiri. Nah, itu yang tujuannya sekali lagi untuk menciptakan kepuasan pelanggan ya. Jadi nggak perlu lama-lama gitu. Baik, nah kemudian diukur melalui service dicek ya melalui service level agreement. Kita buat kesepakatan dengan pelanggan bahwa dijamin pembelian akan maksudnya barang akan dikirim dalam waktu maksimal 1 hari kerja misalnya. Untuk pengiriman ekspres ini same day kita tahu ya seperti itu, bahkan ada instan itu kan dalam waktu berapa jam, itu yang disebut level agreement. Jadi customer itu tahu ini akan berapa cepat, ini akan seberapa baik produknya misalnya ya, fiturnya seperti apa, gambarnya seperti apa, warnanya, ukurannya sampai detail sentimeter panjangnya misalnya ya, itu membuat terhindar dari kesalahpahaman dan customer punya ekspektasi yang sesuai dengan apa yang bisa kita berikan ya. Kalau kita bisa berikan produknya seperti ini, customer tahu, bukan lalu belakangan bilang, oh ternyata kecil ya gitu ya, oh ternyata lama ya gitu. Itu jangan lalu menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Sejak awal kita berikan level agreement ini ya, produknya seperti ini, layanannya melalui proses seperti ini, pembayarannya begini, prosedurnya akan diterima barangnya dalam waktu sekian, nanti kalau ada kerusakan bisa diservis begini, ada biayanya, semua gitu ya. Itu yang bisa kita janjikan kepada customer, kita jamin gitu ya, agreement kita sepakati, inilah yang bisa kita berikan supaya sekali lagi customer tidak punya harapan yang berbeda, biasanya yang lebih gitu ya, oh saya pikir ready bisa langsung dikirim gitu ya, ternyata harus disiapkan dulu misalnya butuh waktu beberapa jam kayak gitu ya. Ini yang sekali lagi akan menciptakan kepuasan. Oke, nah kalau semua ini sudah bisa dilakukan dengan baik ya, Human Resource, SOP, ICT, dan SLE, ini kita cek lagi apakah masih ada 1-2 komplain yang tersisa gitu ya. Oh ternyata kalau begini masih ada nih kemungkinan mengeluh dari sisi ini. Oh ini masih ada nih gitu ya. Gak apa-apa, memang sangat mungkin terjadi perusahaan sebaik apapun masih ada 1-2 keluhan yang bisa terjadi. Nah, tapi tidak tinggal diam, kita lakukan apa yang disebut service recovery management ya. Jadi kita buat pengelolaan khusus kepada customer-customer yang mengeluh gitu ya. Misalnya, oh iya ternyata ini kalau di daerah mana Papua gitu ya, jauh sekali, itu kita bisa siapkan manajemen pengelolaan keluhannya bagaimana. Kalau sudah ada customer mengeluh, kita harus jawab apa, kita harus siapkan apa gitu ya. Baik, nah kalau sudah, ini mudah-mudahan sudah baik, diupayakan terciptanya customer loyalty ya, customer apa yang setia. Ini harus dibuat juga programnya untuk mereka yang memang menjadi regular customer, mereka beberapa kali membeli, kita berikan privilege gitu ya, kita berikan bonus, kita berikan diskon khusus misalnya, kita ada program-program yang membedakan antara customer biasa dengan prime customer ini ya, itu membuat mereka setia, mudah-mudahan tidak pindah ke toko sebelah gitu ya, dia tidak lari, kalaupun ada yang dia inginkan belum kita penuhi, kita bisa upayakan ya. Baik, ini ujung akhirnya dan kita cek lagi secara berkala ya. Jadi kita cek lagi, dilakukan survei, sudah baik belum nih sekarang tahun 2021 misalnya ya, nanti terus lagi kita buat, kita umumnya survei setahun sekali bolehlah, kalau enggak setahun 2 kali ya. Kita lakukan survei lagi, oh ternyata ada yang masih kurang, perbaiki lagi terus gitu ya. Ini merupakan satu siklus yang bergulir terus, semoga menjadikan customer kita
puas, hubungan atau relationship dengan mereka baik, word of mouth tercipta positif gitu ya, bahkan ada customer advocacy, customer yang secara sukarela memberikan review dan ajakan gitu ya kepada orang lain untuk membeli produk atau menggunakan jasa kita. Baik, jadi sangat banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan adanya CRM ini. Otomatis service kita menjadi lebih baik, kesadaran karyawan ya internal itu juga meningkat karena kita udah lakukan CRM nih sekarang gitu ya, ayo kita perbaiki, kita juga semakin tingkatkan kemampuan kita gitu ya. Kalau ada customer mengeluh, kita juga merasa risau, ini gimana nih, bagaimana supaya bisa mereka satisfy gitu ya. Database pelanggan tersusun dengan rapi, selalu diupdate, harus akurat, nomor teleponnya sudah ganti, emailnya udah berubah misalnya ya. Oh ini tambah lagi ada customer baru, itu benar-benar harus akurat gitu ya, selalu diupdate. Ada integrated customer information, jadi informasi-informasi yang terintegrasi untuk seluruh divisi di perusahaan kita. Jadi mulai dari encounter-nya misalnya customer beli gitu ya, langsung nge-link ke bagian produksi. Bagian produksi harus bisa ngecek, oh ini sudah terjual sekian, berarti stoknya berkurang. Kalau nanti ada customer beli lagi, masih ada apa enggak gitu ya, stoknya harus sudah terpantau. Misalnya oh tinggal 1 atau tinggal 3, berarti harus cepat-cepat di restock gitu ya. Jangan sampai customer udah mau beli ternyata nggak ada barangnya, kan itu menimbulkan kekecewaan ya. Kemudian terkoneksi juga dengan bagian delivery, dengan bagian gudang, delivery, juga dengan bagian keuangan, apakah ini sudah bayar, sudah terverifikasi pembayarannya, barang bisa dikirim atau enggak, ya gitu. Ini biasanya di sebuah perusahaan pembelian ya, juga dengan perusahaan jasa, rumah sakit misalnya, mulai dari admission di depan, ini pasien siapa, dia medical recordnya apa, sudah bisa terbuka, semua digital, nanti dokternya ngebuka datanya juga sudah langsung terlihat, ini history si pasien ini seperti apa, gitu ya, dia resepkan obat, langsung ngelink ke bagian apotek, dibayar, masuk ke bagian keuangan, clear, pembayaran sudah ada, obat diberikan, ya terus itu semua informasi itu terintegrasi dan bisa dibuka oleh semua bagian gitu ya, di hotel, di restoran itu juga begitu, mulai dari pelayan di depan mendata ini pesan apa, masuk ke belakang gitu ya, bagian kitchen, bagian keuangan, ke bagian supply chain, jadi bahan baku semuanya gitu ya, ini berkurang atau apa, harus ada pembelian lagi, ada purchasing di bagian purchasingnya gitu ya, itu semua bisa dilihat secara terbuka gitu. Jangan lalu bentar ya, saya cek dulu ke bagian keuangan, udah bayar belum ibu? Udah, dibilang saya udah bayar. Iya, tapi harus saya cek dulu. Nggak ada tuh kayak gitu sekarang ya. Terus gimana gimana udah disiapkan belum ini? Oh sebentar ya, saya cek dulu bagian ini gitu. Bagian ini bagian itu ternyata nggak ada di tempat, orangnya inilah segala macam. Aduh itu udah nggak zaman kayak gitu ya. Semuanya harus serba terintegrasi, cepat, customer bisa mendapat layanan yang baik ya. Oke, jadi otomatis pelanggan akan menjadi semakin puas, citra perusahaan juga semakin meningkat. Oke. Ini semua didasarkan atas adanya perubahan paradigma ya. Kenapa sih sekarang eranya seperti ini? Karena memang bisnis zaman dulu itu sifatnya transaksional. Jadi pokoknya saya jual barang, ada jasa ini, Anda mau beli enggak ya udah gitu ya. Persaingan tidak terlalu banyak. Um, Peningkatan kinerja itu juga tidak dirasakan perlu gitu ya. Ya biasa-biasa aja, udah setahun 10 tahun begini-begini aja, ya nggak apa-apalah gitu ya. Karena mungkin memang nggak banyak pesaing atau nggak dirasa perlu gitu ya, maaf di beberapa
perusahaan atau instansi di mana karyawan itu dibayar, digaji bukan atas prestasi dia gitu ya. Banyak yang ya kerja bagus nggak bagus tetap aja kok dapat gaji seperti ini, customer komplain juga gaji gue nggak dipotong, customer puas bagaimana juga gaji gue nggak naik gitu. Jadi ya udah, motivasi karyawan itu hanya semata-mata dengan gaji, penghasilan gitu ya, tidak ada keinginan untuk memuaskan customer gitu ya. Dampaknya apa gitu, tidak ada sense of belonging gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu karena bisnis didasarkan atas relationship ya. Jadi hubungan perusahaan dengan pelanggan itu bukan transaksional tapi relationship. Oke, mungkin tidak dengan perusahaannya, tapi orang bisa merasakan adanya relationship dengan si karyawan gitu ya. Bahkan karyawan yang baik kalau pindah ke perusahaan lain tuh bisa dicari. Dokter aja kalau pindah ke rumah sakit lain itu dicari sama pasiennya gitu ya. Bukan karena rumah sakitnya tapi karena sikap, kapabilitas si dokter itu yang dijadikan tolak ukur gitu ya. Karyawan juga begitu, si Mbak ini kemana ya? Ini biasanya dia jadi customer service di sini. Oh pindah tuh ke perusahaan. Bisa-bisa customernya pindah gitu ya karena dia ingin mendapat layanan dari si petugas ini gitu ya. Itu dalam skala kecil bagaimana relationship itu tercipta dari orang per orang ya. Tapi kalau bisa menjadi sebuah budaya, culture dari sebuah perusahaan sama semua. Pokoknya di perusahaan ini semuanya ramah, semuanya cepat, semuanya pandai kalau menjawab pertanyaan, itu jelas dan ada solusi kalau ada masalah ya dan sebagainya. Itu bisa merata di dalam sebuah perusahaan itu sangat baik karena semua dikaitkan dengan adanya tujuan relationship ini gitu ya, supaya hubungan dengan pelanggan terus terjalin dengan baik, bukan sekedar transaksional. Oke. Jadi di sini detailnya ya, transaksional itu ya udah pokoknya cuma jual-jual gitu ya, komunikasinya terbatas, sifatnya satu arah. Pokoknya kejualan begini ada sales promo mau situ enggak ya udah gitu ya. Tidak ada customer relationship, pelanggan itu hanya dianggap sebagai sumber uh, uang masuk gitu ya, sumber keuntungan bukan sebagai partner gitu. Kalau partner kan jangka panjang ya. Kalau sebagai keuntungan tuh kadang ya udah nggak mau ya udah Bu, cek aja toko sebelah gitu ya. Nggak ada ibu juga ada lagi pelanggan yang lain masih banyak gitu. Ya, cara-cara pikir seperti itu sudah ditinggalkan ya. Jadi transaksional biasanya hubungannya short term. Nah, kalau relationship fokusnya pada jangka panjang, kita jaga ya, jaga bagaimana supaya ada loyal customer menjadi prioritas utama layanan itu ya. Relationship bagian terbesarnya adalah layanan ya. Oke. Jadi kita lakukan komunikasi dua arah, kontak secara berkala, ada customer bertanya cepat dijawab ya. Dalam banyak industri, banyak layanan sekarang pengukuran kecepatan respon itu menjadi tolak ukur ya. Perusahaan yang bisa membalas chat, membalas pertanyaan, email gitu ya dengan cepat itu menjadi pilihan gitu bagi customer ya. Lama kalau ini mah nanya gak dijawab, telepon gak diangkat gitu ya, diangkat tapi ya udah tunggu aja. Anda ada dalam antrian ke 1000. Harap menghubungi, silakan menghubungi kami lagi di lain waktu. Kayak gitu ya. Ya diangkat sih tapi apa namanya dijawab oleh answering machine gitu ya, atau chatbot itu juga bikin frustasi ya. Jangan pertanyaan itu dijawab dengan uh, artificial intelligence yang jawabannya sudah default begitu ya, bisa saja tidak cocok dengan apa yang ditanyakan. Intinya komunikasi harus dilakukan dengan baik begitu, tidak hanya mengandalkan teknologi tapi ada human touch gitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa berhasil ya, kita kenali kebutuhannya apa, yang diinginkan apa, yang ditanyakan apa gitu, jangan ngasal jawabnya gitu ya. Orang kalau saya bilang ada high tech, high touch gitu ya. Teknologi tinggi dan touch itu juga perlu.
dengan human touch gitu ya. Oh ini nggak bisa nih pakai chatbot, dijawab pakai jawaban yang default begitu ya, ini harus di handle khusus karena ini custom pertanyaannya misalnya ya. Oke, baik, jadi di sini sebagian besar customer relationship itu berisi soal layanan ya. Ada beda sedikit antara customer service, satisfaction, excellence, dan with heart. Baik, ini bisa merupakan tingkatan juga ya. Jadi bukan hanya melayani, tapi kita ciptakan satisfaction dengan excellence. Excellence itu melebihi ya. Kalau customer minta atau berharap 2 hari kerja, ternyata kita bisa berikan 1 hari ya, lebih cepat, lebih baik dari apa yang dia duga, yang dia harapkan. Oke, dan semua ini dilakukan dengan sepenuh hati ya, disebut service with heart, tulus, rela ya, senang, antusias melayani pelanggan, tidak menganggap customer itu sebagai beban gitu ya. Oke, nah ini kenapa ya sampai begini, karena memang ujung-ujungnya bisnis. Kalau kita bicara bisnis ya salah satunya dengan marketing. Ujung-ujungnya duit ya, UUD ya. Oke, jadi kita jual, kita pasarkan, mendapat customer banyak, ada penghasilan gitu ya. Nanti kita lihat ada yang disebut satisfaction circle ya. Kita mulai dulu di sini. Jadi memang benar-benar marketing konsep itu dipakai gitu ya, supaya bisa memberikan produk yang baik dengan harga yang baik, diberikan dengan cepat, dengan komunikasi yang baik gitu ya. Nanti kita lihat ada yang disebut 4C. Oke, apa saja tugasnya di sini? Kita mengevaluasi dan menyeleksi segmen pasar. Tidak harus kita itu menggrab semua 250 juta orang Indonesia jadi customer kita, enggak gitu ya. Kita punya segmentasi. Jadi produk saya ini lebih cocok untuk siapa sih? Saya mau jual jasa ini untuk siapa sih ya? Kita seleksi itu menjadi lebih lebih niche gitu ya, lebih ceruk, dan kita punya positioning yang baik ya. Kita nggak kayak supermarket jual semua barang gitu ya, tapi orang akan mengenal, oh pokoknya kalau di toko ini nih kuenya eh, apa namanya, low kolesterol gitu misalnya, untuk ibu-ibu bapak yang pengen makan kue tapi nggak mau high kolesterol gitu ya, kolesterolnya naik. Oke, jadi less sugar misalnya gitu ya, atau apa, kan sekarang banyak yang seperti itu ya. Oke, jadi itu kan kita punya positioning. Oke, kemudian kita seleksi atribut layanan apa saja yang tepat gitu ya. Kita bisa sesuai ya, sesuai dengan customer, kita bisa pilih, oh seperti ini 24 jam kah, oh lewat online kah, oh ini bagaimana atau apa gitu ya. Tentukan harganya, lokasinya ya, delivery online ataupun offline, waktu layanannya seperti apa, dan tadi ya komunikasinya. Oke, nah ini yang sekarang memang, bukan sekarang sih, sudah cukup lama ya, bergeser dari konsep 4P menjadi 4C. Kalau dulu orang bilang produk ya, itu sekarang kita ubah menjadi customer value. Kita berikan produk atau jasa yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer ya. Yang dianggap bagus itu seperti apa, nilai-nilai atau unsur produknya itu yang menentukan adalah customer gitu ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ada yang disebut customer co-creation ya. Jadi diciptakan oleh customer. Kita mendengar lalu kita adjust, ini loh sebenarnya yang diinginkan oleh customer tuh produknya kayak gini gitu ya. Kalau dulu ada price, kita ubah sekarang menjadi C, menjadi cost ya. Oke, mungkin harganya murah, tapi belinya lama gitu ya, jauh, panas gitu ya. Mungkin kalau beli di ASMK atau di pasar pagi mana Mangga 2 gitu ya, ih harganya murah, Tanah Abang, oh murah gitu ya. Aduh, tapi kesananya macet, panas gitu ya, oh, lama gitu dan sebagainya. Belum orangnya galak gitu ya. Jadi tidak menyenangkan gitu. Jadi yang disebut cost itu adalah semua resource yang dikeluarkan oleh customer ya, bukan hanya harga tapi juga waktu, tenaga ya, itu yang diperlukan. Ada place ya, di 4P itu ada place, bagaimana kita menempatkan produk kita di sebuah
pasar, supermarket, department store gitu ya, apa namanya, outlet-outlet gitu, tapi sekarang kita tempatkan di tempat yang ada convenience-nya, ada kenyamanan. Makanya online online shopping itu menjadi sangat relevan hari ini karena memang yang dicari customer adalah bukan sekedar place tapi adalah kenyamanan gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir communication ini menggantikan P yang keempat promotion ya. Jadi komunikasi itu harus dua arah, cepat dengan tepat ya, tidak miscommunication seperti itu, juga dengan media yang sesuai dengan keinginan customer. Saya mau nanya lewat WA, oh nggak bisa Bu, lewat email aja, nggak ada. Kita harus berikan semua channel komunikasi yang memang diinginkan oleh customer ya. Kita bisa buka email, kita bisa sediakan WA, sekarang WA ada WA bisnis ya. Kemudian ada media sosial, ada online chat, ada um, macam-macam ya yang kita bisa buka gitu. Oke. Bahkan 24 jam 7 hari seminggu, 365 hari setahun ya. Pokoknya nggak pernah tutup gitu. Jalur komunikasinya nggak pernah tutup. Oke. Nah, ini akan menghasilkan service excellence gitu ya. Dengan utamanya adalah kepentingan customer ya, dan ujungnya kita akan mendapat image, mendapat reputasi ya. Reputasi salah satunya trust ya. Nah, ada trust dari customer. Baik, nah ini yang tadi saya sebut juga bagaimana produk itu dihasilkan dengan proses co-creation ya. Ini ada di bukunya Pak Estaswara, boleh dibuka. Jadi co-creation itu kita menciptakan sebuah produk atau jasa bersama-sama dengan customer gitu ya. Kita mau buat nih produk ini, kira-kira seperti apa yang diinginkan gitu ya. Kalau lebih lanjut lagi bukan customer co-creation saja tapi stakeholder co-creation gitu ya, misalnya dengan supplier, dengan distributor gitu juga bisa. Jadi Pak ini kalau kita jual gini nih gampang busuk gitu ya, misalnya makanan, bisa nggak Pak dikemas gitu, di vakum gitu ya. Sekarang banyak kan ya, di vakum dulu nih produknya, makanannya, nanti bisa kita jual di agen-agen kami gitu ya, di retailer ini bisa lebih awet gitu ya. Itu kan saran atau masukan dari distributor, dari seller gitu ya, dari apa sih agent gitu ya, yang reseller ya, yang bisa membantu kita produk kita lebih awet misalnya. Oh iya iya gitu, atau disediakan disediakan freezer gitu ya untuk makanan ini, kita bisa lebih lama dan lebih awet, lebih bagus, bla 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 ya. Itu contoh aja kalau dari distributor atau reseller agent. Yang paling banyak memang dari customer ya, customer co-creation. Banyak contoh mungkin kalau kita mau memilih sebuah paket tour gitu ya. Saya mau berlibur nih, 20 orang sekeluarga atau sekampung gitu ya, mau kemana gitu, bisa nggak dibuat itinerary-nya kita yang tentukan gitu ya, bukan given dari si tour agent ini gitu ya. Oh iya silakan silakan, bagaimana? Itu contoh co-creation ya, bagaimana destinasi wisatanya yang akan dikunjungi, atau restoran atau tempat makan yang akan dipilih itu seperti apa, bahkan pesawatnya mau pesawat apa gitu ya, jumlah harinya. Biasanya mungkin kalau paket ke Bali atau ke Singapura, ke Eropa itu sekian hari, ini kita mau berapa hari gitu ya. Itu benar-benar bisa di-create berdasarkan keinginan customer gitu ya. Itu contoh yang biasa lah gitu ya. Oke, nah ini kenapa tercipta sebuah customer co-creation seperti ini? Karena memang ada perubahan ya. Sekali lagi saya banyak berikan beberapa ilustrasi perubahan. Kita semua ini berubah, harus cepat berubah, jangan kayak dinosaurus. Oke, jadi begitu-begitu aja. Nah, kalau dulu di traditional approach itu produk ya udah standar perusahaan, kami jualnya begini ya udah gitu ya. Nah, sekarang itu benar-benar produk
didefinisikan oleh customer. Bahkan layanannya pun didefinisikan oleh customer. Oke, produknya bagus, karena kalau kita punya produk, itu kan produk plus service pasti ya. Produknya bagus tapi ini gimana? Prosedurnya bertele-tele, proses pembayarannya susah, delivery-nya lama gitu. Wah, itu udah bisa ditinggalkan ya. Jadi produk dan service itu didefinisikan oleh customer ya. Produk ini juga jasa ya. Cukup unik sih nih ya, kalau di bahasa Inggris itu product and service ya. Kalau di bahasa Indonesia ada produk dan jasa. Jadi produk itu kalau kita jual barang, jasa itu kalau kita restoran, hotel, rumah sakit gitu ya, airline itu kan jasa ya. Tapi ada yang disebut layanan. Kalau bahasa Indonesia itu ada layanan. Jadi ada produk dan jasa lalu ada layanan. Kalau bahasa Inggris hanya produk and service lalu service juga gitu ya. Jadi suka nggak jelas tuh kadang-kadang. Nah, kalau kita di bahasa Indonesia bisa bedakan menjadi kita perusahaan apa, kita jual produk atau kita jual jasa ya. Oke, nah semuanya produk maupun jasa itu ada layanan ya, ada layanannya di sini, ada servisnya ya. Jadi walaupun kita jual jasa hotel, bank, rumah sakit, restoran gitu ya, udah bagus sih makanannya gitu ya, udah bagus sih apa namanya penyelenggaraannya gitu ya si rumah sakit ini, tapi layanannya gimana gitu ya, bagian admissionnya cemberut lah atau apa gitu ya, itu terkait dengan layanan ya. Oke, jadi ini bisa detail diperhatikan. Kemudian standar quality ya, tadi kualitasnya itu ditentukan oleh perusahaan. Ya udah, pokoknya di sini kalau beli 3 hari gitu. Nggak bisa ya. Sekarang kualitas itu ditentukan oleh customer ya. Yang dianggap berkualitas itu seperti apa. Oke, dan product knowledge juga apa namanya? Pengetahuan itu diberikan oleh perusahaan, ya sudah seperti ini aja gitu ya. Tapi sekarang knowledge itu ditentukan juga oleh customer ya. Bahkan kadang-kadang customer punya knowledge yang lebih dari kita gitu ya. Kita justru tanya, ini gimana sih sebenarnya gitu ya. Customer kan bisa punya info dari banyak hal gitu ya. Oke, perubahan yang lain adalah dari traditional approach ke modern approach ini. Jadi dulu value itu ditentukan oleh company gitu ya. Sekarang yang disebut value itu adalah ditentukan oleh customer ya, customer value. Nilai-nilai ya yang dianggap baik, dianggap ramah, dianggap sopan, dianggap apa namanya? Ya bahkan cepat, budaya semangat ya seperti itu. Itu yang ditentukan oleh customer, didefinisikan oleh customer ya. Kalau dulu perusahaan itu menghasilkan, mencapai atau mencari profit ya semata, sekarang yang dicari adalah performance. Ya performance itu kan perubahan ya, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, meningkat atau enggak ya, reputasi dan business continuity tentu berlangsung jangka panjang, bukan perusahaan yang oke dapat untung jebret habis itu tutup gitu ya. Pasti diharapkan ada sustainability ya. Oke, baik. Nah ini di dalam apa namanya program Customer Relationship Management ini rangkaiannya kita pilih dan menggali pelanggan gitu ya. Karena si utamanya ini adalah pelanggan, jadi kita pilih, kita segmentasi gitu ya, pelanggan itu seperti apa, kita buat target ya. Pelayanan benar-benar harus tanggap terhadap keinginan ya. Pelanggan menuntut mencari informasi lebih baik, lebih cepat gitu ya. Ini sudah harus diterima lah gitu, memang seperti ini ya. Dan tentu ditunjang oleh teknologi ya. Kita gali harapan pelanggan, need and wants-nya, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Bisa melalui survei, tatap muka, sekedar interview ya, kalau ada customer apa kira-kira apa lagi yang diinginkan gitu ya.
Ada lagi nggak yang bisa kita bantu, kayak gitu, ada dialog. Forum ya, forum-forum resmi itu boleh, kita kumpulkan pelanggan, kita buat FGD, atau sekedar suggestion box, kita buat, sarana, bagaimana customer bisa menyampaikan, saran ya, ada dibuka call center, hotline, apapun lah namanya boleh. Intinya kita nggak tertutup, kita terbuka kepada semua masukan dari pelanggan. Oke. Nah, 5 hal yang bisa kita gali ya adalah kebutuhan, keinginan, aspirasi, perilaku, dan tujuan ya. Kebutuhan itu kan basic ya. Orang kalau lapar butuh makan. Itu contoh. Tapi dia pengen makanan yang cepat, yang bersih tempatnya, yang enak, yang petugasnya ramah gitu ya. Itu kan keinginan. Butuhnya sih makan aja gitu ya, tapi keinginan. Perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan biasanya dia akan menang bersaing gitu ya. Oke, ada aspirasi, keinginan-keinginan atau harapan, ada behaviornya si customer. Ih, si ibu ini kalau makan tuh begini loh, dia tuh selalu datang pagi-pagi menunya ini gitu ya. Oh dia tuh begini, oh anak-anaknya diajak pulang sekolah atau apa. Ini benar-benar behavior yang kita bisa lalu kemas di dalam sebuah penawaran-penawaran yang sesuai dengan behavior mereka ya. Tujuan juga ya, sebenarnya customer punya tujuan apa ya. Ini lebih lanjut lagi. Oke. Nah, di dalam penciptaan value tadi ya, co-creation tadi, kita mengembangkan nilai-nilai atau faktor-faktor gitu ya yang bisa di sharing ya, bisa ditukar, bisa dibicarakan lah gitu ya dengan si customer gitu ya. Jadi kalau dulu pokoknya perusahaan yang create gitu ya, corporate centric. Jadi ya udah pokoknya customer itu menjadi target sebuah creation ini gitu ya. Eh, menjadi objek, saya jual, Anda beli gitu ya. Nah, kalau co-creation ini kita bangun bersama, bangun sama-sama sebenarnya yang diinginkan, yang menjadi kesenangan dari customer itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan sepihak, ini dilakukan dua arah, two way gitu ya, dan sifatnya sharing bukan transaction gitu ya. Dan disebutnya sebagai subjek. Jadi memang customer itu sama-sama gitu ya. Ayo kita tur sama-sama, tour guide-nya dari kami, nanti Anda yang tentukan ini gini-gini sama-sama, mereka senang, kita dapat duit gitu kan ya. Oke. Contoh lain banyak lah ya, di restoran juga kan sekarang suka ada ya yang pengen seperti apa nih di masaknya gitu ya. uh, di-create bersama oleh oleh si customer gitu. Oke, di sini disebutkan ya, jadi merupakan dialog gitu ya dari company atau perusahaan dengan si stakeholder atau dalam hal ini dengan customer ya. Jadi kita ciptakan sama-sama, duduk bareng, ini seperti apa. Bisa cukup lama proses co-creation-nya ini, seperti contoh tadi tour travel gitu ya. Tapi bisa juga cepat. Ya, bisa cepat misalnya oh menunya gini ya, rare atau well done ini dibakarnya gitu ya, menunya pedes nggak? Ya abang-abang rujak kan juga gitu ya, pedes nggak? Ini buahnya yang ini, nah ini gitu ya. Itu contoh-contoh simpel yang tidak sulit dilakukan gitu ya. Abang rujak aja bisa co-creation. Kenapa kalau perusahaan besar franchise ini kejadian gitu ya. Saya mau dong Pak burger pesan satu tapi nggak pakai pickles itu ya, acar yang kecut itu. Oh nggak bisa Pak, ini burger di tempat kami sudah seperti ini standar. Kami ini franchise worldwide, semua burger di tempat kami begini. Ya ampun, abang rujak aja bisa custom gitu ya. Kayak kita sebutnya custom ya. Ini cuman mau minta burger yang nggak pakai acar aja nggak bisa gitu. Itu kejadian bener. Terus udah pokoknya saya kasih burger seperti ini ya Pak, kalau Bapak nggak mau buang aja, tuh ada tempat sampah gitu.
Itu jadi kasus besar tuh dulu gitu ya. Ya jadi solusi kalau memang customer-nya ini nggak bisa makan ini gitu ya, atau misalnya pesen teh teh manis tapi gulanya sedikit, nah gitu ya. Ya udah Pak, ini silahkan gulanya dipisah, Bapak bisa eh, atur sendiri misalnya seperti itu ya. Banyaklah hal-hal simpel, tapi untuk yang hal-hal besar yang perlu beberapa hari ya itu juga bisa dilakukan gitu ya. Saya sendiri ada di industri training ya, pelatihan untuk karyawan. Itu banyak sekali yang diciptakan co-creation. Jadi customer, klien saya, ini tolong dong karyawan-karyawan saya nih kayak butuh improve gitu ya. Kira-kira dibutuhkan pelatihan apa yang bisa diberikan gitu, training apa. Diakses dulu, asesmen kurangnya di mana, lalu saya buatkan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Oh ya, ini begini aja nih, nanti dibuat 2 hari 3 hari, silabusnya seperti ini, modulnya gini 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 gitu ya. Bahkan beberapa karyawan 1-2 dilakukan coaching misalnya gitu ya. Itu benar-benar co-creation, mereka duduk bareng, meeting, diskusi, dijadikan suatu program training yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan mereka gitu. Oke, baik, jadi kita menyatukan langkah sih ya istilahnya untuk tujuan, eh, bukan sepihak ya, tidak lalu untung di dia, rugi di gua, maunya banyak gini-gini. Ya enggak juga, maunya banyak ya tinggal di bill aja banyak gitu ya. Kalau saya juga gitu, oh enggak cukup bu trainingnya cuma 2 hari. Oh, oke, boleh, mau training seminggu baik, nggak apa-apa, malah lebih banyak gua dapat duitnya gitu ya. Ya mungkin nego ada gitu ya, ini boleh bu 5 hari tapi harganya sekian ya gini-gini misalnya, pasti adalah ruang-ruang nego gitu, tapi intinya jangan kita itu negative thinking pada customer, maunya banyak demanding nih ini gitu ya, macam-macam mintanya gitu. Nah ya kalau kita bisa berikan, toko lain nggak bisa kasih kan, kadang customer itu mau membayar lebih asal yang dia inginkan didapat gitu ya. Ya tentu harus sellable juga, harus make sense juga angkanya gitu ya. Dan tujuannya jangka panjang. Oke, kita kasih baik sekarang ada promo misalnya, harapannya kan dia repurchase, repeat order gitu ya. Nanti dia datang lagi gitu. Jadi intinya gimana ya, positive thinking ya pada customer, kita sama-sama gitu dapat win-win ya, win-win solution. Oke, ini contoh-contoh ya, ada penciptaan produk nih, bukan di jasa ya. Produk apa nih, shampoo ya, Sunsilk. Bagaimana dia menciptakan jenis shampoo itu berdasarkan kebutuhan customer. Tidak dilakukan co-creation dengan end user, tapi dia mengajak 7 pakar rambut dunia. Wah ya, ini ahli-ahli apa namanya kecantikan rambut gitu kali ya. Sampai akhirnya dikeluarkan 7 varian shampoo ya. Dia jelas-jelas tulis Sunsilk Co-Creation gitu ya di dalam kemasannya. Jadi nggak tahu nih, mungkin ada untuk rambut keriting, rambut berminyak, rambut beruban, rambut apa, kalau gitu ya, rambut dengan wanita berhijab, rambut habis dicat gitu kali ya, rambut pria, pria berketombe, pria beruban, nah iya gitu. Banyak banget deh, saya nggak tahu ada nggak sih ini. Pokoknya 7 varian gitu ya. Ditulis Sunsilk Design by Professional gitu nih. Ya dan ya Sunsilk Co-Creation. Oke, bahkan ada tanda tangan, ada tanda tangan sang creator gitu ya. Ada tanda tangannya. Ini misalnya Francesca Fusco, nah gitu ya. Oke, jadi ini proses co-creation. Keuntungannya apa buat Sunsilk? Dia melakukan branding ya seperti ini ya disebut. Jadi ada brand shampoo yang bisa semakin eksis gitu ya. Dulu kan dipercaya wanita ya semakin kuat gitu ya, di endorse. Nah, di endorse oleh 7 ahli penata rambut dunia. Gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa lakukan co-creation melalui tadi ya, bukan hanya customer tapi juga pihak-pihak lain.
Oke, jadi ini masing-masing bisa memilih gitu ya, "Oh ini cocoknya aku pilih yang mana nih?" Gitu ya, dengan karakter, masing-masing. Oke, variannya gitu ya. Baik, contoh lain ada dari mobil, Fiat ya. Jadi dia ini mengundang pelanggan. Oh oke, kalau ini dengan customer ya. Pelanggan, oh mendesain aksesoris ya, mendesain di mobil ada aksesoris ya, fitur-fiturnya mungkin apa sound systemnya gitu ya, spionnya bagaimana atau apalah gitu ya, handle-nya segala macamnya. Jadi kita si Fiat ini mendesain ya tema-tema gitu ya, terus dibuat iklan gitu ya. Jadi akhirnya si pelanggan bisa mengcustom apa yang mereka inginkan. Di ini benar-benar custom ya, melalui platform online ya. Akhirnya dibeli. Kalau sekarang sih yang bisa kan paling warna ya. Ini mau pilih warna apa gitu ya. Kalau yang standar ini mau dong aku warna pink. Ya pakai Hello Kitty gitu. Di cat ulang atau dikasih stiker atau apa gitu ya. Oke, ini jadi mengcustom tampilan dan layout ya sesuai dengan keinginan apa namanya custom. Websitenya pun bahkan bisa disesuaikan. Ya. Oke, ini contoh saja. Nah, intinya kita lakukan two-way communication. Nggak mungkin co-creation tercipta tanpa adanya two-way communication ya. Jadi kita bangun dua arah. Ya ini kok teori ya, teori-teorinya ya, sense making, sense giving. Jadi dialog, diskusi ya. Bukan hanya aspek-aspek rasional, ibu maunya berapa, mau murah, mau berapa, mau sekian, mau berapa hari, mau berapa biji, mau berapa gitu ya. Bukan hal-hal rasional saya, tapi juga aspek emosional. Iya, tapi soalnya begini, saya tuh kan maunya kalau ke restoran, tur restorannya yang ini nih, pastiin nanti turnya restorannya halal ya atau apalah gitu ya. Saya mau yang begini, nah ini ya kita harus bisa merasakan pilihan mereka itu bukan saja ditentukan oleh aspek rasional gitu ya. Kadang-kadang kita kok nggak masuk akal banget sih, nggak make sense, ini mintanya begini. Emang kenapa sih? Ternyata ada hal-hal emosional yang mereka inginkan gitu ya. Saya mau ya minta nanti sama anak saya connecting door gitu ya. Emang kenapa bu? Kan pokoknya sebelahan gitu. Iya soalnya gitu. Ya connecting door itu apa sih masalahnya? Ya itu kan bukan soal rasional, bukan soal terhubung. Terhubung mah bisa aja buka pintu. Ya nggak ini. Tapi kan kenyamanan, lalu dia merasa aman gitu ya, mungkin terhubung dengan anak-anaknya atau apa kayak gitulah. Ya itu permintaan-permintaan yang dari sisi emosional ya perlu diakomodir juga gitu. Oke, jadi secara mendalam empati. Nah, ini ya empati itu kan merasakan apa yang dirasakan customer ya. Oke, baik jadi value itu sebagai makna perusahaan gitu ya. Akhirnya akan tercipta, akan mendapat kita akan mendapat reputasi gitu ya dengan value-value yang positif. Ih, perusahaan ini begini loh, perusahaan ini begitu loh gitu ya. Baik entah buruk itu akan tercipta gitu ya reputasi itu gitu. Jadi akan dirasakan oleh si stakeholder atau customer gitu ya value-value yang ada di perusahaan kita gitu ya. Kita bisa dikenal sebagai perusahaan yang ramah, yang mengakomodir, coba deh di sana aja dia tuh pokoknya bisa loh kita custom kayak gini-gini gitu ya. Yang cepat, yang baik, yang informatif gitu ya, yang mengedepankan kepuasan tentu, ya itu hal-hal atau statement-statement yang mudah-mudahan bisa terucap gitu ya dari para stakeholder kita gitu. Oke, dan karyawan pasti akan bangga bekerja di perusahaan yang punya good value gitu ya. Perusahaan yang karyawan yang bekerja di perusahaan yang baik itu dia akan aku suka deh kerja di sini gitu ya, customer-nya puas, sistem prosedurnya di perusahaan juga mendukung, teknologinya mendukung jadi cepat gitu ya, semuanya bergulir gitu ya. Oke, ini akan
jadi semakin baik ya. Oke, ini detail CRM strategi ya, kita skip cepat aja. Jadi tetapkan customer kita, siapkan value proposition, apa ya yang akan kita nyatakan, ada customer relation-nya, rekrut karyawan ya, dan terakhir evaluasi gitu. Customer bisa kita tentukan berdasarkan demografi, psikografi gitu ya. Ada buying power-nya bagaimana sampai lifetime-nya gitu ya. Ini beberapa yang bisa kita gali. Kemudian value proposition-nya kita tulis. Ini loh kami menjual produk begini gini gini gitu ya. Nilai lebihnya, augmentation-nya apa, layanannya, ide solusi ya. Dan jangan lupa toko sebelah kayak apa nih gitu ya, bedanya kita dengan toko sebelah apa. Oke, kita buat perencanaan customer relation-nya tadi ya secara menyeluruh, jangan lupa dimonitor untuk mengukur kepuasan. Biasanya kepuasan diukur dengan ini ya, rater. Jadi seberapa cepat, apakah sudah dianggap ramah ya, aman, tangible yang terlihat kalau restoran ya, nyaman, bersih ya, tidak ada bau busuk gitu ya, seperti itu. Empati, apakah layanan kami sudah dianggap empatik gitu ya. Juga reliability, sesuai dengan yang dijanjikan, tidak ada kesalahan. Ini ukuran yang biasanya banyak dipakai. Oke, rekrut karyawan tadi ya, kemudian diterapkan gitu. Nah, ini yang tadi saya mau bilang, ada satisfaction circle ya. Jadi ini sama aja, mulainya dari mana? Kalau kita buat pelatihan kepada karyawan yang baik gitu ya, kita rekrut dengan baik, kita ajarkan hal-hal yang baik, dia bisa punya kemampuan layanan yang oke. Nah, dengan kemampuan layanan yang baik, mudah-mudahan tercipta kepuasan gitu ya, kepuasan si balik. Kalau customer dikasih perlakuan yang baik oleh perusahaan, dia akan puas ya. Jadi employee satisfaction. Dia senang dapat gaji yang tinggi, kemudian dia bisa punya kompetensi yang tinggi. Ini akan menghasilkan layanan yang baik ya. Dia akan memberi layanan yang baik pada customer. Terciptalah customer satisfaction ya. Dengan adanya customer satisfaction akan tercipta customer loyalty. Dengan adanya customer loyalty, duit kan makin banyak ya. Ini di sini makin banyak, keuntungan perusahaan juga semakin tinggi. Dengan keuntungan yang tinggi, dia bisa bayar gaji karyawan dong ya. Dia bisa kasih bonus, dia bisa kasih pelatihan yang baik ya. Ini semakin baik, semakin puas karyawan, semakin baik layanan dia kepada customer, semakin puas, semakin banyak duit masuk terus gitu ya. Ini yang disebut satisfaction circle. Oke, mudah-mudahan bisa tercipta. Jadi kayak snowball gitu ya, bola salju bisa bergulir terus menjadi besar. Oke, ini kita ukur evaluasinya ya. Kemudian kalau ada tadi ya, ada keluhan kita lakukan service recovery. Oke, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari ya, baik dalam hal proses maupun outcome-nya. Tingkat keparahannya, severity-nya juga kita ukur. Wah, kalau ini udah bener parah nih, nggak bisa nggak bisa ditolerir gitu ya, bener-bener harus kita handle dengan baik ya. Kalau dihandle dengan tidak baik akan menciptakan double deviation. Udah produknya jelek, recovery-nya juga jelek ya, tambah-tambah gitu. Oke, bisa bentuknya moneter, penggantian uang maupun non moneter ya, bersifat perhatian, minta maaf ya, itu juga penting. Semua ini diharapkan menghasilkan service recovery satisfaction ya, kepuasan yang didapat dengan melakukan service recovery ya. Oke, detail lagi di sini dalam melakukan customer recovery management atau handling complaint, kita lihat tipe customer itu ada yang pasif, diam aja, nggak ngomong, terus kabur, bahaya ya. Tapi ada juga yang agresif, dia itu marah-marah, kasar, nggak sopan gitu ya.
Tapi ada juga yang asertif. Dia itu ngomong, "Mbak, ini kok produknya pecah ya, ini gimana? Apakah bisa saya minta ganti?" Gitu ya. Ngomongnya baik, sopan, dia minta, ajukan permintaan dengan baik, dia tanya gitu ya, "Ini bisa nggak?" Atau, "Ini sebenarnya bagaimana?" Gitu ya, secara asertif. Nah ini, customer complaint behavior ini yang harus kita perhatikan ya. Perusahaan sebisa mungkin mengupayakan customer itu tipenya asertif. Bagaimana caranya? Harus dibuka jalur komunikasi supaya mereka nggak pasif. Aduh aku mau komplain nih, mengeluh, telepon, tut, nggak diangkat. Ya bagaimana dia mau komplain gitu ya. Jadi bukalah saluran dan kita terbuka ya, supaya orang tuh seneng, bukan seneng komplain, maksudnya seneng kalau dia bisa punya saluran, komunikasi ya. Bahayanya kalau orang pasif itu dia komplain, maksudnya ngeluh, kecewa, tapi terus kabur, pergi, kan kita jadi kehilangan ya. Diharapkan customer yang komplain itu masih bisa kita jaga, kita keep gitu ya. Kalau kita bisa handle dengan baik, dia tetap jadi customer kita ya. Jangan juga agresif, nyebelin aja kalau customer kebanyakan yang agresif gitu ya. Nah ini bisa muncul customer agresif kenapa? Karena sekali di telepon nggak jawab, dua kali nggak ada solusi gitu ya. Tanya diminta gini bilangnya ketus, ya akhirnya dia agresif kan gitu ya. Atau kalau yang memang dari awal agresif, ya itu kan karena kesalahan kita severity-nya tinggi, makanya harus komplain itu yang ya yang biasa-biasa aja gitu, jangan komplain yang parah gitu ya. Ini upaya-upaya yang kita bisa lakukan agar customer itu kalau komplain baik-baik gitu ya, asertif gitu. Nah, ini penyebab keluhan yang bisa kita hindari. Jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama ya, cara bicara yang nggak sopan, informasi yang nggak jelas, prosedurnya bertele-tele, kaku, ya tidak ada solusi. Ini yang harus dihindari. Oke, mudah-mudahan tercipta ya service recovery satisfaction gitu. Akhirnya dia senang gitu ya dan bisa menjadi customer kita lagi. Ada yang disebut paradoks ya, ini cukup unik. Kalau customer kecewa, dia failure, service kita fail gitu ya. Kemudian kita beri recovery, ini ternyata loyalty-nya tuh lebih tinggi dibanding orang yang, ini yang grafik biru nih, dibanding orang yang tidak pernah mengalami kekecewaan, tapi dia juga tidak mendapat recovery ya. Jadi saya misalnya beli makanan di sebuah fast food, menurut saya oke-oke aja, saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah mendapat recovery, tidak pernah mendapat penanganan gitu ya. Ya udah biasa aja, saya nggak terlalu setia gitu. Nah, kalau orang yang kecewa, aduh mbak ini kok barangnya pecah atau apa gitu. Oh bu maaf bu, oke kami ganti ya, sebagai tanda recovery itu kan bentuknya bisa voucher gitu ya, bisa penggantian, bisa bonus gitu ya. Sebagai tanda maaf, ini kami berikan bonus bu apa-apa gitu ya. Wah asik banget, makasih ya kan gitu ya. Beli pizza terlambat 30 menit dapat voucher gratis kayak gitu. Oh iya makasih ya gitu. Tadinya dia kecewa, lalu mendapat recovery, akhirnya dia justru jauh lebih tinggi, enggak jauh sih, lebih ya, lebih loyal dibanding orang yang tidak pernah kecewa, tidak pernah mendapat recovery gitu ya. Maksudnya apa konsep paradoks ini? Kita tetap ya selalu diupayakan di awalnya sini bagus layanannya, tidak sampai ada failure ya. Tapi kalau sampai terjadi, ini masih satu menjadi kesempatan emas. Kalau ada customer komplain, kita recovery, itu justru kerjain yang benar, kerjain yang bagus, kita recovery yang bagus, itu hasilnya luar biasa gitu ya. Tapi juga jangan lalu udah ayo semua komplain aja nggak apa-apa, nanti kan ada paradoks, nanti kan kalau di handle nanti bisa jadi setia gitu ya, nggak juga gitu ya. Ini hanya berlaku pada service failure yang severity-nya sedang sampai rendah ya. Kalau failure-nya atau tingkat keparahan
kegagalan layanannya itu tinggi sekali, itu juga nggak bisa jadi paradoks gitu. Udah parah banget dikasih recovery-nya pun biasa-biasa aja. Recovery-nya cuman, "Iya Bu, ini kami ganti ya," terus udah gitu ya. Nggak pakai minta maaf, nggak dikasih bonus, nggak apa gitu. Gitu-gitu aja. Ya nggak bisa juga jadi lebih loyal gitu ya. Jadi antara severity dengan recovery-nya itu juga harus seimbang atau bahkan lebih ya. Recovery-nya harus lebih tinggi dari severity-nya. Oke. Baik, terakhir ini ada customer loyalty program ya. Untuk mereka yang memang sudah setia, mereka yang ada repurchase, mereka ada repeat order gitu ya, kita berikan sebuah program ya, customer loyalty. Kita kasih, kalau di pesawat ada frequent flyer gitu ya, beli 10 gratis 1 gitu, apa tuh ya, banyak gitu ya, kita berikan privilege lah untuk customer setia. Ya, kita buat programnya. Kalau Anda gitu ya, bukan hanya yang sudah, kalau Anda mencapai pembelian sekian, Anda akan dapat, nah kan gitu ya. Jadi kan orang tergerak untuk repurchase gitu ya. Dia juga akan melakukan word of mouth positif gitu ya, dan tidak ke toko sebelah gitu ya. Loyal customer kan begitu definisinya ya. Tidak beralih ke pesaing walaupun ada penawaran yang lebih gitu ya. Oke. Oh ini nyelip ya, handling complaint ini kita jangan lupa apologize atau sorry ya, menyesal. Kita tunjukkan maaf, tunjukkan tanggung jawab, harus ada action, jangan cuma di mulut ya, iya Pak baik nanti bla 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 gitu ya. Beri add value tadi ya, ada nilai lebih, ada bonus, voucher, ganti rugi kayak gitu ya. Clean and true, pastikan sudah clear semuanya dan make sure tidak terjadi lagi ya. Oke, baik, itu saja materi customer relationship management kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.